Halo Sob, terima kasih udah ngeklik video ini. Artinya kalian pengen belajar tentang bagaimana sih sebenarnya kendaraan listrik atau mobil listrik itu bekerja. Karena akhir-akhir ini tuh di Indonesia mulai marak adanya mobil listrik, terus kita mempercepat juga rasio antara mobil listrik dengan mobil internal combustion engine. Tapi sebelum kita beranjak lebih jauh, sebelum kita negara ini berubah menjadi semua mobil listrik, kita juga harus tahu bagaimana sebenarnya mobil listrik itu bekerja dan juga bagaimana teknologinya bekerja. Jadi, mari kita bahas nih Sob, sebenarnya apa sih mobil listrik itu dan bagaimana sebenarnya konsep daripada mobil listrik itu sendiri atau electric vehicle. Nah Sob, jadi ada satu pertanyaan nih, kok tiba-tiba electric vehicle sih? Iya nggak sih? Kalian pernah sadar nggak, kok tiba-tiba semua ini jadi ada konsep electric vehicle gitu? Dari kapan ini ada? Dan bagaimana teknologinya ini berkembang seperti itu? Nah, sebenarnya teknologinya itu tidak secara tiba-tiba langsung ada gitu ya Sob ya. Nah, di sini kita akan belajar nih. Sebenarnya teknologinya itu sudah ada nih dari abad ke-19. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya electric vehicle atau kendaraan listrik atau mobil listrik itu sudah menjadi alternatif daripada mobil ICE. Ada yang tahu nggak ICE itu apa? Yes, internal combustion engine. Dan juga mobil uap. Bahkan rasio daripada mobil listrik itu sendiri tuh sekitar 40% Sob. Gitu. Jadi itu udah cukup besar ya dan banyak di abad ke-19 itu. Nah, kenapa sih mobil listrik itu saat itu menjadi bagus-bagusnya dan kenapa menjadi salah satu pilihan yang juga menarik saat itu? Karena kalian bisa lihat nih di gambar sebelah kiri ini nih. Di video ini adalah mobil ICE atau mobil internal combustion engine, mobil BBM lah kalau di Indonesia. Jadi ini bukan orangnya guyonan atau main-main aja ya, di depan mobilnya dia muter-muter itu. Sebenarnya itu adalah cara menyalakan mobil ICE pada zaman itu Sob, di abad 19 itu. Jadi dia diputar terus nanti dia akan nyala. Nah, tetapi kondisi atau teknologi ini tuh sangat berbahaya sebenarnya untuk tangan karena ada back force-nya. Jadi kalau kita muter terus tiba-tiba dia nyala, itu cranknya tuh bisa balik lagi secara tiba-tiba, itu namanya back force-nya. Dan itu bisa menyebabkan cedera pada tangan si penggunanya. Coba bayangin kalian pengen naik mobil tapi udah cedera dulu, kan lucu gitu Sob. Nah, makanya di sini kita mulai tahu kan sebenarnya ICE itu zaman dulu tuh belum bagus teknologinya. Selain itu juga mobil ICE itu juga berisik dan juga berasap Sob pada saat itu. Nah, sedangkan di sini ada mobil uap nih. Nah, mobil uap nih lucu sebenarnya. Sebenarnya ini kayak mobil yang apa namanya, kayak kita harus manasin dulu airnya kayak gitu. Jadi kayak panci lah kalau kita masak Indomie gitu kan, kita harus manasin dulu. Nah, bayangin aja, lucunya adalah kalau kita mau naik mobil ini, mobil uap ini tuh ya kita harus manasin airnya dulu. Kita isi pakai air, terus kita nunggu dulu mendidih dulu kan, sampai titik didih daripada air itu kan sekitar 100 derajat Celcius gitu. Dan itu tuh ya kita kalau masak air kan mendidih itu kira-kira berapa menit sih? Mungkin sekitar 10-15 menit karena airnya kan dikit kan. Sedangkan ini kan airnya banyak kayak gitu. Jadi itu sekitar 30 menit lah kurang lebih. Dan cara manasinnya tuh pakai boiler. Nah, boiler ini sebenarnya konsepnya kayak panci itu sendiri mendidihkan air. Dan bahan bakarnya itu dari gas. Jadi boiler gas, diisi air kan, itu pancinya atau tempat penampungan tank airnya. Terus nanti menunggu mendidih, nanti uapnya itu akan digunakan sebagai penggeraknya, mengkonversi energi dari uap itu sendiri, energi panasnya, menggerakkan si mesin dari mobil itu sendiri. Nah, selain itu juga ada baterai ya sebenarnya. Baterainya pun saat itu memang tidak seefisien sekarang lah Sob. Dan juga mahal. Sebenarnya sudah banyak ya para peneliti-peneliti itu atau inventor-inventor itu menemukan agar murah dan efisien, tapi belum ketemu-ketemu. Dan kita ketahui lah pada abad 19 itu kan sebenarnya integrasi antara inventor itu belum semasif sekarang dan sebaik sekarang kan, karena adanya teknologi komunikasi. Dan inventor-inventor khususnya kimia seperti Thomas Edison ini juga mengembangkan baterai listrik untuk mobil listrik itu sendiri. Dan kita ketahui juga di abad 19 itu ada seorang bernama John Rockefeller. Ada yang tahu nggak John Rockefeller itu siapa? Ya, di sini tertulis sebenarnya memang dia tuh memulai bisnis minyak fosilnya atau bahan bakar minyaknya. Dia menemukan sebuah cadangan minyak yang cukup besar sehingga bisa dipompa seperti gambar di sini, seperti video ini. Jadi itu dipompa dulu nih minyaknya
di dalam perut bumi gitu kan. Terus dia ternyata menemukan bahwa ini tuh sebagai energi baru gitu. Dan semakin banyak di situ. Kayak gitu. Dan kita tahu juga bahwa John Rockefeller ini juga orang terkaya saat itu ya Sob ya. Dengan perusahaannya Standard Oil. Jadi kalau kalian belajar lebih lanjut tentang John Rockefeller itu sendiri, ya si orang ini, John Rockefeller ini, dia mensandarkan lah beberapa jenis minyak sehingga ini bisa digunakan untuk ICE, ini bisa digunakan untuk lampu penerangan dan segala macamnya pada abad 19 itu. Jadi di sini ada shifting ya, di abad 19 ini yang tadinya pasar daripada EV itu cukup besar 40%, tapi semakin ke akhir abad itu ditemukan beberapa hal-hal yang tentunya event-event ini bisa mengubah konsep dunia untuk lebih menggunakan ICE itu sendiri. Nah, terus kita belajar nih di abad ke-20. Nah, ditemukan lagi nih teknologi-teknologi yang komplement ke ICE, mobil-mobil ICE seperti electric starter gitu kan. Nah, electric starter ini tuh sebenarnya sebagai kompensasi ke tangan kita yang para pengendara itu pada cedera seperti itu kan. Dan akhirnya dicarilah cara agar starter itu nggak membahayakan kayak gitu. Jadi ada namanya electric starter. Sebenarnya sekarang kan kalau kalian ketahui banyak tuh kan electric starter, mulai dari yang kunci yang di gitu kan. Nah sekarang juga berkembang tinggal dipencet doang kalau di zaman-zaman sekarang itu namanya electric starter. Jadi itu juga mempermudah mobil itu bisa nyala kayak gitu. Selain itu ditemukan juga knalpot nih saat itu di abad 20. Knalpot ini sebenarnya apa sih? Nah, knalpot ini tuh sebenarnya bisa meredam kebisingan dari suara yang ada dari mesin dari mobil ICE, internal combustion engine itu sendiri. Kayak gitu. Dan di abad 20 itu juga berkembang industri karet. Kalau kalian pelajari histori di abad-abad 20 itu banyak banget industri karet yang akhirnya itu juga menjadikan beberapa orang menjadi kaya ya dari industri tersebut karena karet ini kan sumber daya alamnya saat itu sangat melimpah ya di Brazil mungkin terus juga mungkin di beberapa daerah lain ya. Nah, karet ini juga baik nih untuk mobil-mobil ICE karena dia juga bisa meredam getaran, bener nggak? Jadi karet itu ketika ditaruh di mobil itu juga meredam getaran sob kayak gitu. Nah, terus kita juga melihat nih ada event Ford. Ford ini juga perusahaan mobil yang sangat besar ya sampai saat ini ya di Amerika. Itu merilis mobil internal combustion engine-nya tuh Model T dan itu sangat waktu itu tuh juga teknologi sangat canggih lah di masa itu. Dan ini juga jadi booming akhirnya pasar daripada mobil ICE itu juga meningkat kayak gitu. Nah, Ford itulah salah satu merek yang meledakkan pasar mobil-mobil ICE. Nah, kemudian di abad ke-20 juga banyak perang ya sob kalau kalian mempelajari sejarah ya, mulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, terus ada Cold War antara Rusia dan Amerika, terus ada Gulf War, dan masih banyak lagi lah perang-perang lainnya. Nah, perang ini kan sebenarnya kalau kita pelajari itu menggunakan sumber daya energi yang begitu banyak ya kan? Bagaimanapun caranya, cara negara itu bisa menang ya memiliki sumber energi yang banyak, dia menggunakan energi secara cuma-cuma kayak gitulah. Nah, terus dipikir nih sama negara-negara yang saat itu sudah maju dan negara-negara yang memang pionir daripada perang dunia itulah ya, itu tuh mikir, nah sedangkan cadangan minyaknya tuh hanya ada di daerah-daerah tertentu kan, di regional-regional tertentu, di daerah-daerah Timur Tengah gitu. Sedangkan mereka tuh tidak punya kuasa atas energi tersebut, mereka harus ekspor, harus impor. Jadi kalau kalian pelajari ketika ada event-event perang dunia atau perang-perang lain, itu harga minyak tuh meroket banget. Itu sebenarnya adalah sebuah hukum ekonomi ya, supply and demand ya. Ketika supply-nya menurun dan demand-nya tinggi ketika perang, itu harganya akan melonjak sekali. Dan itu akan sangat membahayakan bagi negara-negara yang memang maju dan memiliki keinginan untuk memenangkan perang kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu turning point-nya ketika mereka sudah memikirkan, oh, sepertinya energi ini tidak akan terus-menerus digunakan gitu. Ini juga salah satu hal yang mungkin menjadi alasan mereka akan lanjutkan ke arah EV gitu. Nah, terus di Amerika sendiri ada fenomena smoke atau gas attack di California. Kayak gitu. Ini kalau kalian lihat ini adalah gambar smoke itu seperti apa ya, atau gas attack ya. Mungkin kalian kayak, wah ini kayak agak-agak deja vu atau teringat sesuatu nih. Waktu itu kan di Jakarta itu juga terjadi kabut daripada polusi udara itu sendiri. Nah, menariknya dari kisah di California ini atau gas attack yang ada di California ini, sebenarnya si pemerintah California itu sendiri tuh sudah
mencari tahu nih, sepertinya ini dari pembangkit uap nih atau pembangkit listrik yang ada di sekitar California gitu kan, mirip-mirip di Jakarta kemarin lah ya. Nah dia akhirnya memberikan kebijakan mengatur untuk di shutdown si pembangkit listrik ininya. Nah terus setelah di shutdown, mereka tuh mikir kok ini masih ada ya smoke-nya, kok masih ada gas attack-nya atau kabutnya ini ya. Nah akhirnya ditelusuri lebih lanjut kan, ternyata itu tuh karena mobil atau mobil-mobil yang beredar. Nah, pada abad ke-20 itu di California itu merupakan negara bagian yang juga populasinya meningkat cukup tinggi lah di Amerika itu sendiri. Dan sampai sekarang pun kalau kalian lihat di berita-berita ketika summer break atau spring break, itu tuh banyak sekali mobil-mobil yang macet gitu di newsnya Amerika kan. Kalau kalian lihat di tol-tolnya kayak gitu, di highway-nya. Nah, itu sama tuh di abad ke-20 juga dipelajari, oh ternyata ini gara-gara mobil nih asap-asap ini. Akhirnya mereka mulai meregulasi, mereka mulai mengerti bahwa mobil ini ya menyebabkan dampak kerusakan lingkungan, salah satunya polusi udara, seperti itu. Gitu. Nah, lalu kalau kita pelajari nih di abad ke-21 atau abad-abad kita sekarang ini ya, itu tuh sudah mulai berkembang nih baterai nikel dan lithium yang mulai booming kayak gitu. Dan itu baterai ini tuh lebih efisien dan energi density-nya juga cukup tinggi ya dibandingkan baterai ketika abad ke-19 itu sendiri sob. Terus Tesla, kalian tahu Tesla? Ya, yang pendirinya Elon Musk itu loh. Nah, Tesla itu tuh juga lahir lah di abad ini. Dan kalau kalian ini ada perusahaan EV dengan produknya Roadster ya saat itu ya. Roadster itu kalau kalian pengen tahu ya ini nih yang aku taruh di sini nih videonya. Nah, coba bayangin Roadster ini dengan kerennya saat itu, dan itu EV, dan ini melahirkan sebuah inovasi baru nih. Gerakan-gerakan baru untuk mengurangi dampak daripada emisi gas rumah kaca itu sendiri sob. Jadi ini kan bisa dibandingkan lah dari mobil-mobil Lamborghini mungkin kan, terus mobil-mobil yang keren-keren yang supercar lainnya lah. Ini menjadi salah satu alternatif juga saat itu. Nah, terus juga ada event di abad ini tuh ada COP kan. Dan puncaknya yang paling menarik adalah di COP21 itu ketika negara-negara itu mulai ingin melimitasi temperatur dunia 2 derajat Celcius di tahun 2050. Dan di COP terakhir di UAE kemarin itu juga menariknya adalah UAE itu kan sebenarnya di Timur Tengah tuh kalau kita ketahui, dan banyak sekali cadangan minyak tuh di Timur Tengah ya. Dan mereka tuh kayak pengen bahwa akan melimitasi penggunaan energi fosil. Lucunya di situ kan. Ketika mereka punya sumber daya kok mereka menjadi gongnya daripada energi fosil itu sendiri. Dan inilah sebagai event di mana turning point lain mengkatalis perkembangan electric vehicle itu sendiri. Dan tentunya kalau kita lihat di jalan-jalan lah udah mulai beredar banyak lah mobil-mobil listrik. Kalau kalian pengen tahu mobil listrik itu seperti apa, ya yang platnya ada birunya ya, di bagian bawahnya itu adalah mobil listrik yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi lah merek-merek, bahkan merek-merek ICE itu juga mulai shifting ke energi baru terbarukan. Salah satunya adalah mobil listrik seperti itu. Terus kita ketahui juga di pandemi di COVID-19 kemarin itu kan juga mengakselerasi ya adanya digitalisasi kita untuk menggunakan gadget dan segala macamnya. Akhirnya kita juga terbiasa dengan isu-isu lingkungan, kita juga terbiasa dengan isu-isu kesehatan gitu kan. Dan tentunya ini juga mengakselerasi lah adanya perkembangan energi baru terbarukan dan juga produk-produk daripada electric vehicle itu sendiri. Dan kalau kita dengar ini kan juga sering perang ya, dan mudah-mudahan nggak terjadi perang dunia ketiga lah, tapi ini juga menjadi pembelajaran lah ketika ada perang itu juga mengakselerasi adanya mobil-mobil listrik, karena energi itu kan hanya tadi yang kita pelajari itu hanya ada di satu regional aja. Dengan ketika perang itu membutuhkan sumber daya energi yang cukup besar lah, dan itu harus dicari alternatifnya agar murah, agar mereka pun juga bisa menguasai energi tersebut. Kayak gitu sob. Jadi EV itu nggak tiba-tiba jeder EV gitu ya, tapi ini tuh perkembangannya bahkan dari 2 abad sebelum ini gitu. Di abad 19 tuh sudah mulai ada EV kayak gitu. Hai, yang lagi nonton, sorry ngepotong nih. Makasih ya udah subscribe, tapi yang belum subscribe, tolong dong klik tombol subscribe-nya biar aku lebih semangat nih ngebahas tentang future technologies. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, kalau udah subscribe, let's go. Kita nonton lagi videonya. Nah ini tuh kalau kalian ini pernah dengar nggak Tamiya gitu, zaman-zaman kalian. Nah, Tamiya itu tuh sebenarnya kayak mainan gitu dari perusahaan Jepang lah ya, dan bentuk rangkanya tuh kayak gini gitu. Jadi mobil listrik itu sebenarnya Tamiya raksasa gitu sob.
Karena kalau kalian main Tamiya saat itu bentuknya mirip banget nih kayak gini. Bagian terbesarnya adalah baterai, ya kan? Kalau kita main Tamiya, terus kalau waktu itu kita ada motor listriknya ya. Nah kalau orang Indonesia tuh ngomongnya ini adalah dinamo gitu, padahal salah ya konsep itu ya. Dinamo itu adalah memang bentuknya mirip kayak motor listrik, tapi arahnya yang beda. Kayak kalau dinamo itu konversi, dia dari mekanik ke listrik, itu dinamo. Sedangkan motor listrik itu dari listrik menjadi sebuah energi mekanik, kayak gitu sob. Nah kita akan pelajari dua komponen penting nih sob dari mobil listrik itu sendiri ya, supaya kita bisa belajar bersama nih. Nah, kita akan belajar dari bagian kanan dulu. Ini adalah contoh dari motor listrik. Nah, aku contohin di sini adalah motor listrik BLDC ya, brushless DC motor. Kenapa? Karena ini juga yang paling umum digunakan, walaupun memang perkembangannya sekarang sudah banyak ya motor-motor listrik yang lebih canggih. Cuma ini aku kan menjelaskan yang paling simpel lah, dan juga yang paling umum digunakan di mobil listrik. Nah, kalau kalian pelajari di sini, sebenarnya motor listrik itu sangat mudah ya. Itu menggunakan konsep magnet. Kalau kalian tahu magnet itu kan, kalau misalnya gini, kita gambarin gini ya. Kita gambarin magnet, kalau dia sama south atau ke north, pasti gayanya adalah tarik menarik ya, kalau kutubnya berbeda. Sedangkan kalau dia sama-sama south, dia akan saling tolak menolak. Sebenarnya konsep dari motor listrik itu kayak gini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada dua bagian dari motor listrik itu sendiri, yaitu rotor dan juga stator. Rotor itu adalah bagian yang bergerak, sedangkan stator adalah bagian yang tidak bergerak, kayak gitu. Nah, kalau di sini rotornya itu terbuat dari permanen magnet atau magnet permanen ya. Jadi, kalau kalian lihat di sini, magnet permanen itu tuh dia akan ditarik, menarik ketika si bagian statornya itu memberikan kutub yang berbeda atau berlawanan arah daripada si rotornya. Kalau kalian lihat nih, jadi ini misalnya si N ini nih, N itu dia akan ketarik ke bagian yang south di statornya. Dia akan ditarik terus. Kalau kalian perhatikan nih, N terus dia akan ke sini lagi tuh kan. Nah, gitu. Jadi kalau di sini rotornya adalah permanen magnet, sedangkan statornya menggunakan konsep elektromagnetik. Kayak gitu sob. Jadi elektromagnetik itu adalah magnet yang tercipta ketika ada listrik ya, dan ada lilitannya. Kalau kalian pelajari di fisika-fisika waktu kalian sekolah gitu ya. Nah, aku akan gambarin sebenarnya cara kerja ini gampang nih. Mungkin kalian kalau lihat di sini muter-muter tuh pusing gitu kan. Cuma sebenarnya gampang nih sob. Jadi gini, anggaplah kalian punya kuda ya. Kayak gini kuda. Oke. Anggaplah kalian punya kuda ya. Ini ceritanya kuda ya sob ya. Nah, si kuda ini itu dia diiketin tongkat di kepalanya kayak gini. Terus dia dikasih makanan favoritnya, misalnya apa? Misalnya dia suka wortel atau kubis gitu ya, misalnya dia suka. Nah, diiketin di sini nih. Nah, anggaplah si kuda ini itu adalah es, kutub esnya. Sedangkan makanannya ini adalah kutub N-nya. Nah, kebayang nggak? Jadi ibaratnya tuh dia tuh kayak diiming-imingin si makanan itu tapi nggak akan tercapai. Itu sama konsepnya seperti si motor listrik yang ada di bagian kanan sini sob. Kayak gitu. Sebenarnya konsepnya sama nih. Dia akan seperti ditarik, tapi sebenarnya nggak nyampe-nyampe tuh. Kayak gitu. Terus kalian pasti bertanya, kok ada dua elektromagnetik yang bekerja di sini, tidak satu saja? Kalau misalnya ada gambar ini kan setidaknya cuma satu bagian statornya kan. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini, ketika si S ini mau menempel ke bagian si north ini di stator, di belakang itu kayak didorong nih sama magnet yang berbeda kutub. Kalau kalian lihat, ya nggak? Tuh, misalnya nih, nah ini tuh dia kayak, tuh, dia kan ditarik tuh sama yang berbeda kutub, sedangkan di belakang itu sama yang sama kutubnya. Jadi kayak didorong. Jadi kalau ibarat dari gambar ini lagi, itu seperti ada misalnya ini ada orang di belakang sini yang punya kudanya, tuh kan? Misalnya, nah dia pegang pecut, kayak gitu. Dia pegang pecut. Nah ini orang ini juga es, gitu. Jadi konsepnya adalah ketika kudanya ingin diiming-imingi oleh makanannya, dia nggak nyampe-nyampe, orang belakangnya itu
ngepecut ini contoh aja ya, dipecut gitu. Jadi dia makin kedorong kayak gitu. Jadi konsep daripada motor listrik tuh kayak gitu sob, kurang lebih. Gimana, udah mulai ngerti nggak? Ya mudah-mudahan kegambar dikit lah ya. Kita bisa bahas lebih detail kok kalau memang kalian pengen belajar tentang motor listrik. Makanya listriknya ini tuh dia akan diatur oleh sebuah sistemnya ya di motor listrik. Jadi arusnya tuh, karena arus kalau dia berubah arah arusnya, itu juga kutubnya akan berubah. Makanya dia diatur oleh satu sistem lagi di atas daripada motor listrik itu sendiri. Kayak gitu. Jadi dia berganti-gantian arusnya sehingga kutub daripada elektromagnetiknya tuh juga berubah-berubah, menyesuaikan gerakan daripada rotor di motor listrik. Kayak gitu sob. Jadi konsepnya kayak gini, gampangannya yang tadi ya, yang ini tentang kuda. Nah, terus ada satu bagian lagi yang penting banget, dan di sini juga yang paling besar ya kalau kalian lihat di bagian sini, itu adalah baterainya. Nah, bagaimana sih sebenarnya baterainya bekerja? Ada yang tahu nggak? Mungkin banyak nih yang udah tahu ya, tapi aku akan jelaskan nih pelan-pelan aja ya, agar kalian juga paham nih konsepnya secara garis besar ya. Nah, jadi baterai itu dibagi dua ya, tentunya positif dan negatif. Sebenarnya konsepnya itu seperti anoda dan katoda, yang kalau kalian pelajari di pelajaran-pelajaran kimia di sekolah, dan dia itu dipisahkan oleh namanya elektrolit. Nah, ini adalah elektrolitnya sob, dipisahkan oleh elektrolit kayak gitu. Nah, terus sebenarnya baterai itu kan dia bekerja berdasarkan elektron yang ada di dalamnya, perpindahan elektron kayak gitu kan. Nah, jadi di sini tuh ada tempatnya si litium, elektronnya di sini pakainya litium ya, litium ion. Nah, jadi di sini tempat duduknya nih, tempat duduknya litium ini nih di sini. Kayak gitu. Dia didudukin di bagian metal oxide. Metal oxide itu apa? Contohnya adalah kayak nikel, kobalt manganis, nikel, kobalt aluminium, terus ada juga ferrofosfat gitu kan. Nah, ini juga kalian kalau pernah dengar LFP dan NCM gitu kan. Terus orang Indonesia tuh pintar tuh, dia sederhana lagi, lithium versus baterai lithium versus baterai nikel. Padahal lithium itu ada di dua-duanya gitu loh. Sebenarnya nama panjang daripada NCM itu sebenarnya adalah lithium NCM, lithium nikel kobalt manganis. Nah, si metal oxide itu NCM terus ferrofosfatnya itu adalah tempat duduknya daripada lithiumnya sob. Yang gitu. Jadi hanya perbedaan daripada jenis logamnya saja yang ada di baterai yang membedakan jenis baterainya. Nah, jadi ini Li ini dia duduk nih di bagian-bagian metalnya di dalam baterai, dia duduk gitu. Nah, ketika dia mode charge, dia harus melewati ke arah sini. Dia harus melewati ke sini kalau dia mau ngecas si Li ini. Kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada tempat lagi untuk dia duduk ketika mereka sudah di posisi charge atau ketika lithium itu berpindah. Itu namanya adalah grafit sob. Nah, di sini grafit nih. Sini. Ini grafit ya. Nah, jadi grafit ini adalah tempat duduknya si lithium ketika dia di metode charge. Nah, jadi di sini misalnya ada baterai nih ya. Nah, nanti dia ada ion-ionnya tuh juga jalan nih. Ion-ionnya ini akan jalan ke baterai ini sendiri gitu. Ion itu sebenarnya dia nempel di lithium sini ya. Jadi kepalanya gitulah kalau misalnya kalian pengen tahu. Dia kayak nempel kecil gitu. Di lithium itu ion-ionnya. Jadi dia akan berpindah melalui kabel, sedangkan lithiumnya akan berpindah langsung melewati elektrolit kayak gitu sob ke bagian grafit. Jadi nanti dia akan pindah ke sini nih. Nah, kalau kalian lihat ilustrasinya nih, ketika mobil ngecas gitu kan. Nah, ini kecil-kecil ini adalah ionnya, dia akan pindah melalui kabel, sedangkan lithiumnya akan berpindah ke grafit melewati elektrolit. Kayak gitu. Nah, biasanya elektrolit itu sendiri di tengahnya ditambahin nih separator. Separator itu fungsinya adalah agar ketika cairan elektrolit itu mulai menipis, misalnya di salah satu di kasus-kasus tertentu, itu tidak langsung bertemu nih lithium dengan grafit, lithium dengan grafit ya atau metal oxide ini, jadi tidak ada elektrolit, tidak ada pemisahnya. Nah, kalau terjadi tiba-tiba dia bertemu, itu akan kebakar baterainya kayak gitu, sehingga ada separator agar mereka tuh tidak bertemu secara langsung ketika elektrolitnya mulai menipis kayak gitu. Jadi konsepnya kenapa baterai itu bisa
kebakar salah satunya seperti ini nih kalau kebakar secara sendiri ya. Dan tentunya ada juga yang lain ya kayak mungkin arus pendek, terus juga baterainya rusak dan segala lain sebagainya. Nah gitu. Jadi ini dua konsep utama komponen yang penting ya sob ya di mobil listrik. Mudah-mudahan kalian mulai kegambar juga sebenarnya seperti apa mobil listrik itu sendiri. Jadi ingat-ingat dua ini saja, kalian juga kalau di tongkrongan juga wah nggak keren lah gitu menjelasin dua komponen ini tentang mobil listrik. Nah kita lanjut nih, emang benar namanya electric vehicle gitu kan? Apakah benar mobil listrik? Nah kalian pernah lihat nggak nih? Ini merek apa, ada yang tahu nggak? Ya mungkin kalian juga pakai ya, bener, Xiaomi gitu. Nah Xiaomi itu sekarang tuh bukan merek apa ya, HP ataupun juga laptop atau tab gitu ya. Tapi sekarang mereka tuh menciptakan mobil gitu. Membuat mobil. Dan mereka namanya Smart EV, Smart Electric Vehicle. Namanya Xiaomi SU7. Kayak gitu. Jadi kayak lucu gitu. Nah, terus Xiaomi itu kenapa dia membuat mobil? Karena mereka ingin mengkolaborasikan pengalaman manusia kita sendiri terus ke mobilnya dan ke rumah. Jadi kalau kalian lihat di gambar sebelah kiri ini, itu bayangin rumah kalian tuh semuanya Xiaomi ya, dan itu sudah lengkap kayak gitu. Mulai dari TV, mungkin lampu, terus dengar-dengar juga ada robot untuk membersihkan lantai gitu kan, yang bulat itu. Terus ini juga ada AC nih, gitu. Dan berbagai macamnya gitu. Jadi mereka tuh pengen manusia semuanya tuh jadi satu aja, lebih mudah gitu. Mulai dari HP, kita main HP, kerja pakai laptop Xiaomi, terus mungkin kita ngegambar atau ngecatat pakai tabnya Xiaomi. Habis itu kita pulang ke rumah naik mobil Xiaomi, di rumah kita juga menggunakan peralatan-peralatan Xiaomi, dan semua tuh tersambung jadi satu, jadi efektif gitu. Ya enggak? Misalnya kalian pengen nonton ya tinggal pakai HP dipindahin gitu kan. Atau kalian pengen nyalain AC ya tinggal pakai HP juga gitu. Terus kalau misalnya mungkin mobil kita udah mau nyampe rumah kita dalam keadaan mati semua peralatannya, pas mobilnya udah mau nyampe itu nyala dengan sendirinya karena ada sistem yang ada di dalam Xiaomi-nya. Jadi hebatnya Xiaomi ini, dia mulai dari HP gitu kan, berkembang akhirnya bisa menciptakan sebuah ide gitu, mengkolaborasikan antara manusia, mobil dan juga rumah. Human X Car X Home gitu. Jadi ini salah satu kenapa Smart EV ya gitu, karena bisa jadi satu kayak gitu. Terus kalau kalian lihat di sini di Xiaomi itu ada gini, ada microchip ini gitu loh sob, kayak gitu. Ini ada Nvidia ya, ini Nvidia, sedangkan ini tuh Snapdragon gitu. Coba bayangin kayak mobil kalian tuh masa depan ya ada chipnya gitu. Kalian tuh kayak ngerakit komputer atau nyari spek mobil tuh kayak spek komputer atau laptop gitu. Wah, aku misalnya nyari yang Nvidia kayak gini nih. Aku pengen nyari yang model Snapdragon kayak gini gitu kan. Itu ada beneran gitu, di Xiaomi udah menerapkan gitu. Dan Nvidia-nya sendiri tuh juga namanya Nvidia Drive Orin yang digunakan di Xiaomi ini. Itu ada 2 chip di dalam Xiaomi-nya. Dan itu mensupport untuk autonomous driving dengan AI sob. Gila ya. Nvidia tuh emang keren banget lah, dia bikin microchip untuk AI dan sekarang disupport untuk mobil juga gitu loh. Dan nanti bentar lagi mereka akan ngerilis nih Nvidia Drive Thor. Itu juga pasti lebih canggih lagi lah sob daripada yang Orin ini gitu. Terus Snapdragon Automotive Development Platform 8295. Jadi ini tuh chip ini tuh kalau tadi untuk autonomous driving ya. Kalau si Snapdragon ini untuk pengalaman di dalam kabinnya, untuk smart kabinnya yang ada tabletnya, terus di dashboardnya juga rotating dashboard, display dan segala macamnya. Jadi kalau si Snapdragon ini untuk pengalaman smart cabin yang ada di dalam si penumpangnya lah, untuk penumpang sebagai kita ya mengendarai mobil, di dalamnya itu dilengkapi dengan chip Snapdragon ini kayak gitu. Jadi ya coba nanti bayangin lah kalian masa depan mungkin nyarinya yang Nvidia-nya kayak gini gitu loh, bukan cuma yang kecepatannya kayak gini sekian, mungkin warnanya warna merah atau biru gitu kan, tapi juga ngelihat oh ini chipnya kayak gini nih gitu, misalnya Core i7 atau Core i8 gitu kan. Nah kayak gitulah sob, jadi akan semakin ke arah sana, makanya namanya Smart EV sob. Makanya di sini ada pertanyaan, ini mobil apa komputer gitu kan, ini mobil apa HP ya gitu. Jadi itulah yang uniknya daripada mobil masa depan nantinya, salah satunya yang ada di Xiaomi ini. Terus
beberapa daripada komponen yang ada di Xiaomi di mobil SU7 ini itu bikin sendiri atau development sendiri. Mulai dari elektrik motornya, namanya e-motor itu, dan e-motornya ini juga nggak main-main ya. Dari 1 sampai 100 km per hour itu cuma memakan waktu sekitar 2,78 detik. Klaim daripada Xiaomi. Dan itu kencang banget gitu loh. Gitu. Jadi itu bisa ngalahin mobil-mobil ICE ya. Karena mobil ICE itu nggak sekencang itu gitu. Kayak gitu. Mungkin ada yang tahu nggak harganya berapa ya di mobil Xiaomi ini? Aku juga nggak tahu. Cuma kalau kencang dan smart EV, apalagi harganya juga mungkin kompetitif ya, harganya cukup murah, itu jadi salah satu pertimbangan lah sob untuk kita bisa membeli mobil-mobil smart EV kayak gini gitu. Terus BMS-nya juga mereka bikin sendiri. BMS itu apa sih? Kayak gini simpelnya. Jadi kalau baterai mobil listrik itu kan tadi bentuknya kayak silinder gitu ya contohnya. Disusun banyak gitu kan, disusun banyak. Nah, ketika ngisi, nggak mungkin kan ngisinya cuma di misalnya ada 1.000 gitu kan. Ngisinya satu-satu, yang bagian 1 full, 2 full, 3 full, itu kan jadi nggak efektif kan. Dan kalau misalnya kalian pengen nge-discharge gitu kan, kayak kalian menggunakan listriknya dari yang penuh gitu semuanya, 1.000 baterai penuh, terus kayak turun satu-satu, yang satu turun dulu, 2 turun lagi, berurutan, itu kan kurang bagus kan. Makanya diciptakanlah BMS ini. Jadi BMS itu jadi semuanya akan rata, jadi 1.000 itu akan kurang lebih akan sama lah turunnya. Discharge dan charge-nya itu akan seragam lah kurang lebih, itulah BMS ini. Dan menariknya di Xiaomi itu mereka bikin sendiri gitu loh. Ya mungkin karena mereka juga udah biasa ya bikin-bikin teknologi yang seperti IT gitu ya, sehingga ketika ditransformasikan, diimplementasikan di mobil jadi lebih mudah mungkin ya. Dan terakhir itu adalah material rangkanya yang paling menarik. Bahkan Xiaomi ini menggunakan nama dagangnya sendiri, yaitu Hyper Die Casting T9100 kayak gitu. Saking dia mengembangkannya sendiri lah si material rangkanya ya. Dan itu keren banget lah sob. Kayak gitu. Nah, terus dia tuh juga melakukan R&D tuh nggak main-main sob. Sampai 22 triliun lah estimasinya kalau dirupiahkan ya. Dan dia menggunakan banyak orang, kolaborasinya banyak lah. 3.400 insinyur dan ribuan ahli teknikal. Itu tuh nggak cuma dari China doang ya, tapi dari berbagai negara lah dimasukkan gitu. Dikolaborasikan dalam satu tim kayak gitu. Terus dia juga bisa nyetir sendiri sob. Makanya tadi ada chip Nvidia itu kan, autonomous driving-nya itu. Kayak gitu. Jadi lengkap lah kalau kalian beli Xiaomi ini. Contohnya mungkin ada banyak merek lain, tapi ini yang paling menarik saat ini. Itu sudah terhubung dari smartphone ke rumah juga. Terus juga bisa nyetir sendiri. Dan berbagai benefit lainnya lah dari Xiaomi ini. Coba ada yang tahu nggak harganya berapa? Coba tulis di komen ya sob ya. Nah, terus tadi sempat disinggung kan, mobil bisa jalan sendiri, gitu kan? Nah, benar banget nih sob. Jadi memang saat ini sudah ada teknologi yang mulai dikembangkan ya. Yang pertama adalah teknologi LiDAR, gitu. Ada yang tahu nggak LiDAR itu apa? Panjangannya. Nah, LiDAR itu adalah Light Detection and Ranging, gitu. Sebenarnya LiDAR ini tuh konsepnya mirip radar ya. Kalau kalian tahu kayak misalnya di pesawat gitu ya. Misalnya kalau kalian nara kontrol di airport atau mungkin di mercusuar di laut gitu, itu kan dia berputar gitu kan, berputar gini kan. Kalau dia ada objek di atas misalnya pesawat atau apa, pasti kan kedeteksi kan. Kayak misalnya kalau kalian lihat di film-film detektif gitu kan, yang pip pip pip, itu kan radar gitu. Nah, LiDAR itu juga mirip sebenarnya, mengukur jarak objek seperti radar, menggunakan gelombang infrared yang bisa mendeteksi objek-objek kecil. Kayak gitu. Jadi si LiDAR itu mengidentifikasi bentuk dan mengukur kedalaman dengan cara menembakkan laser super pendek. Jadi contohnya gini. Misalnya nih ya. Misalnya kalian menggunakan mobil yang ada LiDAR-nya. Ini yang ada seperti contoh ini ya. Nah, kayak gini contohnya. Nah, misalnya di sini ada pohon ya. Di depan kalian itu ada pohon. Si lasernya itu yang ada biasanya di atas mobilnya itu menembakkan tuh kecil banyak. Nah, jadi dia menembakkan ke segala arah
dia mendeteksi untuk ditransformasikan oleh sistemnya menjadi sebuah bentuk 3 dimensi di dalam sistemnya. Jadi kalau mereka udah mengidentifikasi secara 3 dimensi, dia akan mengetahui, oh ini depan tuh ada pohon nih, nggak boleh ditabrak. Karena sistemnya mendesain nih. Kayak gitu. Sebenarnya contoh-contohnya ya kayak misalnya kalau kalian belajar tentang algoritma atau programming yang sederhana kayak if, count if, dan segala macamnya juga digunakan lah kurang lebih. Tapi di sini menggunakan AI atau neural link kayak gitu. Jadi mereka akan mendeteksi, contohnya kalau di gambar yang atau video di bagian kiri ini, mobilnya akan jalan tapi dia kayak ada radar yang ditembakkan terus gitu kan untuk mendeteksi sekitarnya. Di depan tuh ada apa? Ada mobil, ada orang nyebrang, ada bangunan, ada mobil parkir. Itu mereka ketahui benar-benar dari sistem itu sendiri gitu. Jadi kita tinggal tidur aja gitu lah istilahnya. Nah, terus si Tesla, menariknya adalah Tesla itu menentang LiDAR. Karena Elon Musk sendiri merasa itu sangat mahal. Memang mahal memang LiDAR itu. Dan terlalu kompleks gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, LiDAR itu tuh nggak cuma kayak satu hardware dari LiDAR itu sendiri ya, tapi juga biasanya dilengkapi oleh kamera yang super tinggi kualitasnya. Terus juga banyak lagi lah. Kalau misalnya tadi di Xiaomi itu LiDAR-nya itu tuh dia juga menggunakan 11 kamera high definition, terus juga 3 mm wave radars dan 12 ultrasonic radars. Jadi super lengkap lah. Jadi LiDAR itu memang nggak bisa cuma satu, tapi biasanya dikombin sama teknologi-teknologi lain, bahkan kamera. Sedangkan Tesla, idenya adalah ya udah pakai kamera aja gitu, pakai kamera aja untuk nyetir sendiri, kan itu lebih nggak kompleks kan, dan lebih murah pada akhirnya, karena memang Tesla ini kan arahnya ke mobil murah ya, mobil listrik murah ya masa depan. Jadi makanya Elon Musk tuh sangat menentang. Jadi ya udah menggunakan kamera saja, tapi masih membutuhkan orang sih kalau Tesla. Dia nggak fully autonomous driving ya, tapi dia tuh masih ada 2 pilihan, autopilot atau full self driving pun itu juga di highway kayak gitu. Jadi masih harus ada pengemudinya nih di mobilnya kayak gitu. Kalau kalian lihat LiDAR itu sudah mulai berkembang lah. Taksi-taksi di Amerika, mungkin di Cina juga, itu mobilnya benar-benar nggak ada supirnya tapi jalan sendiri kayak gitu. Itu yang biasanya itu pakai teknologi LiDAR itu. Nah, sebenarnya kenapa sih mobil itu bisa jalan sendiri tuh diciptakan gitu? Ya alasan terbesarnya sebenarnya karena kita manusia ini mudah lelah sob. Kita tuh mudah lelah, terus hilang konsentrasi, dan bahkan kalau dari datanya sendiri itu 94% kecelakaan terjadi karena human error kayak gitu. Terus juga kita belajar dari transportasi udara ya, pesawat ya. Ketika memasuki mode autopilot itu lebih cenderung relatif lebih rendah lah angka kecelakaannya dibanding ketika belum autopilot. Kayak gitu. Jadi itulah kenapa mobil ini tuh jalan sendiri. Memang kita masih merasa takut lah ya kalau mobil jalan sendiri kayak gitu. Cuma konsep ini tuh sebenarnya mirip ketika diciptakan lift gitu. Coba bayangin, lift itu kan kita bahkan nggak tahu lagi di mana gitu kan. Maksudnya kayak nggak ada kacanya gitu kan. Biasanya di beberapa lift. Tapi tiba-tiba kita udah sampai di lantai tertentu gitu kan. Itu kan orang juga dulu menentang lah, kok ini tiba-tiba udah sampai di itu, kan takut gitu kan dengan teknologi. Mungkin zaman dulu tuh orang masih milih menggunakan tangga gitu kan. Nah sama nih mungkin di zaman-zaman mobil bisa jalan sendiri, kita pasti akan memilih antara mobil yang kita kendalikan atau mobil yang benar-benar fully autonomous driving kayak gitu. Itu sebenarnya mirip lah, teknologi itu memang ketika diadaptasi itu perlu waktu kayak gitu sob. Jadi gitu kalau Tesla ya. Dan juga LiDAR. Nah memangnya lebih aman. Nah ini kan juga pertanyaan gitu kan. Kalau kita mikir mobil jalan sendiri itu kan juga rasanya gimana gitu ya. Kalau kita naik mobil kan enak gitu ya. Atau motor kita bisa punya kendali penuh. Tapi ketika kita gak mengendalikan sama sekali terus kita tidur, apakah lebih aman? Tuh. Nah, ini aku akan contohin ada 4 mobil di sini ya, dengan kasusnya masing-masing. Jadi gini, ini mungkin juga sebagai bahan diskusi ya. Nah kasus pertama misalnya di depan, ya kasus pertama misalnya di depan itu ada truk gitu. Nah
Misalnya truk ini tuh dia bawa barang ya. Nah, misalnya dia bawa barang, tiba-tiba barangnya tuh jatuh gitu di luar kendali. Sedangkan mobil kita yang fully autonomous driving itu sedang melaju di belakangnya gitu. Misalnya kita tidur aja, atau mobilnya nggak ada orangnya sama sekali gitu. Nah, mobil ini tuh dia akan berpikir gimana cara menghindarinya gitu kan. Iya nggak? Nah, misalnya di samping kirinya itu ada pengendara motor. Misalnya. Samping kirinya ada pengendara motor. Ya kan? Misalnya. Sedangkan di samping kanannya itu ada mobil. Misalnya. Nah, bedanya manusia dengan AI atau robot itu adalah kita merespon, sedangkan mereka mendecide gitu. Jadi kan unik gitu loh. Maksudnya secara etika kan juga dilema kita kan. Ketika kita ada di depan kita ada mobil, kalau kita sebagai manusia yang mendrive gitu ya, atau yang nyetir, kita kan respon, kita nggak tahu nih kita mau kemana nih, intinya menghindar gitu. Tapi kalau mobil yang nyetir sendiri gitu, dia tuh harus mendecide, aku harus nabrakin ke pengendara motor atau ke mobil. Kan itu secara etika kan kurang gimana ya gitu ya, kayak kurang sesuai normal lah ya. Secara etik juga sangat tidak masuk akal gitu. Maksudnya kayak lebih aman mobil nih karena orangnya nggak akan cepet jatuh gitu. Tapi kan juga berbahaya, dia kan mendecide nih. Beda kalau kita kan merespon, kita spontan kan. Entah kita tiba-tiba nabrak mobilnya atau nabrak motornya itu karena spontan. Kayak gitu, bukan karena keinginan pribadi kita kan. Sedangkan AI itu lucunya ya gitu, dia mendecide sesuai keinginan atau program yang ada di dalamnya kayak gitu sob. Jadi ini salah satu dilema juga ya. Terus kita maju ke yang kedua nih. Gimana pertanyaannya kalau terjadi kecelakaan, terjadi pelanggaran lalu lintas, yang disalahkan tuh siapa gitu kan? Coba pikirin deh. Yang disalahin apakah pengendaranya? Padahal kita nggak mengendarai, kita fully autonomous driving gitu sih mobilnya. Yang kedua, apakah company-nya daripada mobilnya itu sendiri? Terus yang ketiga mungkin company daripada si sensor-sensornya mobil itu, atau siapa? Atau pemerintahnya yang disalahkan yang meregulasi mobil itu. Ini kan jadi sebuah dilema ya sob ya. Jadi pertanyaan besar juga untuk kita. Gitu. Terus yang ketiga, nah misalnya nih mobilnya nih dia nggak mau ngalah gitu. Terus gimana gitu? Apakah mobilnya yang sama-sama fully autonomous driving itu diem-dieman gitu, nggak mau mengalah, atau mungkin dia mempelajari nih sifat manusia, sifat pengendara Indonesia yang kalau nggak mau ngalah tuh klakson-klakson gitu kan? Apa kayak gitu? Nanti dia misalnya dia nggak mau ngalah, sama-sama nggak mau ngalah, berantem diem-dieman, si robotnya saling berantem, terus dia klakson-klaksonan gitu, kan lucu gitu kan? Gitu. Sedangkan kalau kita manusia, walaupun kita misalnya nggak mau ngalah gitu, ya tentu kita klakson-klakson, terus kita mungkin buka kaca gitu kan? Kita buka kaca terus kita marah-marah, ada yang setelah marah-marah udah lega ya udah ngalah, terus akhirnya dia ngasih jalan lah buat yang di depannya, itu kan selesai gitu, solve. Atau mungkin kayak misalnya kita harus berantem dulu turun jalan gitu, bisa jadi kan. Nah itu juga salah satu dilema ya kalau misalnya autonomous driving, dia nggak mau ngalah tuh gimana sistemnya kayak gitu. Nah terus yang keempat tuh gimana kalau misalnya ada orang-orang yang jahat atau yang orang-orang yang nakal ya, tiba-tiba sensornya tuh ditutup lakban gitu kan, atau mungkin sensornya diam-diam memang dirusakin gitu salah satu sensornya. Terus kita kan nggak tahu nih, misalnya datang ke mobil, oh nyalain deh autonomous driving pasti aman karena sensornya nggak ada gitu kan, sensornya aman gitu kan. Terus ya udah tinggal duduk tenang, tiba-tiba terjadi sesuatu karena sensornya ternyata ada yang nggak sinkron atau memang rusak salah satunya kayak gitu. Ya gitu sob. Jadi ini salah satu contoh ya dari keempat yang lain. Tentunya ini juga menjadi pemikiran kita bersama. Nah kalau kita bicara tentang data sob, dari data Tesla di tahun 2019 sampai 2023 itu mengatakan bahwa terjadi 736 kecelakaan dan 17-nya itu mematikan. Sedangkan Waymo ini adalah perusahaan yang menggunakan LiDAR ya, perusahaan seperti taksi autonomous driving. Dan dari data di California dan Arizona itu terjadi 2 kecelakaan
18 minor dan belum ada kematian. Itu setelah diambil dari 1 juta miles fully driving autonomousnya itu sendiri gitu. Jadi gimana nih? Kalau dari data pasti sepertinya mungkin kalian akan lebih cocok ke LiDAR gitu dibandingkan Tesla. Cuma juga kita harus berpikir juga ya, karena teknologi ini juga masih baru. Misalnya kalau kita belajar dulu di zaman-zaman Bill Gates bagaimana mengembangkan komputer, kan komputer zaman dulu tuh besarnya kayak satu ruangan kan. Gitu. Jadi ini masih langkah kecil lah daripada mobil listrik yang atau smart EV yang bisa jalan sendiri kayak gitu. Dan masih banyak teknologi yang harus dikembangkan kayak gitu sob. Jadi ini juga menjadi refleksi kita dan juga menjadi pertanyaan kepada kita sendiri nih. Kita mau gunakan mobil listrik atau kita sendiri nih yang mengembangkan teknologinya agar lebih baik, lebih aman. Bahkan mungkin teman-teman nih, sobat-sobat di sini yang ingin, oh aku nih sosok daripada Elon Musk Indonesia nih. Aku pengen ngembangin nih. Mungkin kalian yang masih SMP, masih SMA, ayo kuliahnya juga pintar, menciptakan inovasi gitu kan. Atau kalian yang masih kuliah, yang sudah bekerja pun juga masih bisa loh mengembangkan teknologi-teknologi itu. Nah, ini juga salah satu gambar ya yang aku menarik nih. Ini adalah gambar mobil dari perusahaan Cina Xpeng Aero HT dari anak perusahaannya Xpeng Incorporation. Ini adalah mobil X2 dari mobil terbang. Gimana, ini adalah good news or bad news nih? Ya nggak? Karena kan kalau kalian ketahui, ini kan juga pasti tenaganya listrik ya. Dari baterai, terus kalau kita sambungin ke autonomous driving atau autopilot, itu lebih aman kan kalau misalnya di udara karena nggak terlalu banyak distraksi, nggak ada orang lalu lalang. Terus juga mungkin bangunan-bangunan tinggi itu juga nggak susah lah dibuatkan sebuah sistemnya kan. Gitu. Jadi ini good news or bad news nih. Karena sepertinya arahnya juga selain kita smart EV yang ada di darat, mungkin nanti smart EV yang juga ada di udara. Dan mungkin ini juga lebih aman, lebih cepat juga sampai, terhindar macet. Dan tentunya ini juga jadi bahan refleksi kalian ya sob. Gitu. Jadi sob, segitu dulu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian terbuka ya knowledge-nya, juga kita diskusi di komen. Dan tentunya kita sampai ketemu juga di video lainnya. Dadah.